Saudara, dari bumi Lamongan yang dekat dengan pesisir pantai utara Provinsi Jawa Timur, para santri di sini memiliki cara yang kreatif untuk mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu OPOP One Pesantren One Product. Kali ini santriku hadir di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Paciran, Lamongan, dan kita akan melihat bagaimana kisah para santri di sini untuk bisa mengembangkan sebuah peluang bisnis. Selengkapnya akan kami ulas di Santriku. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah atau PP Tabah, yang dikenal sebagai Pondok Kranji, didirikan oleh Kiai Haji Mustofa Abdul Karim pada November 1898 di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Lamongan. PP Tabah adalah salah satu pesantren tertua di kawasan Pantura, Jawa Timur dan memiliki peran penting dalam mengembangkan agama Islam serta budaya santri di wilayah Lamongan. Namun juga mendorong transformasi berpikir, dari konsumen menjadi produsen, dari penerima menjadi pencipta, dari santri biasa menjadi penggerak ekonomi umat. Dari dasar inilah lahirnya berbagai unit kewirausahaan di lingkungan pesantren. Dengan landasan nilai-nilai Islami, santri dan para alumni diajak untuk mengenali potensi diri, membangun usaha, dan memandang wirausaha sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian sosial. Sejalan dengan visi ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah strategis melalui sebuah program transformatif, OPOP, One Pesantren, One Product. Melalui OPOP, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan secara komprehensif kepada pesantren untuk mengembangkan produk unggulan yang dikelola oleh pesantren dan memberi nilai tambah secara ekonomi bagi lingkungan sekitar. OPOP menghadirkan pelatihan bisnis, mentoring hingga jejaring pemasaran. Dan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan menjadi salah satu contoh pesantren yang berhasil menjadikan santri trader, pesantren trader, dan sosiopreneur mengimplementasikan program ini dengan strategis dan berkelanjutan. Dengan adanya usaha-usaha pemerintah yang ingin mengembangkan pondok pesantren, karena memang pondok pesantren itu tidak hanya pembinaan dalam ilmu agama saja, tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Untuk itu, pondok pesantren PP Tabah ini sejak zaman ayah saya, Mbah Yai Badir Adlan, memang sudah masyhur dalam bidang usaha seperti perkapalan, perahu, pertukangan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut pengembangan usaha-usaha untuk santri, namun aspeknya sekarang sudah berbeda karena sekarang lebih menjurus pada aspek kebutuhan masyarakat yang pada umumnya. Contohnya santri di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah ini dibekali usaha-usaha seperti bagaimana cara membatik. Implementasi program OPOP di berbagai unit usaha yang dikelola Pondok Pesantren Tabah Lamongan diharapkan mampu menumbuhkan semangat entrepreneurship yang religius, kreatif, dan berdaya saing. Kehadiran batik Wulung Samudra adalah motif batik yang memiliki makna kepakan sayap Garuda, melambangkan wawasan dan pikiran yang luas dan dinamis yang diciptakan oleh Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah menjadi contoh ideal pertemuan antara nilai spiritual dengan nilai ekonomi. Melalui program OPOP, unit ini mendapatkan standarisasi manajemen layanan serta dukungan untuk pengembangan bisnis. Ibu, saya Kansa dari TVRI. Izin dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Syifa. Baik, selamat. Terima kasih banyak Ibu Syifa sudah berkenan menerima saya. Ini saya ingin lihat-lihat, ini produk batik dari Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, betul Ibu? Betul. Wah, ini menarik sekali ya Ibu. Ini batik, namanya batik apa Ibu? Wulung Samudra. Oh, Wulung Samudra. Oke, Bu, boleh Bu dijelaskan Bu, ini batik Wulung Samudra. Kenapa namanya Wulung Samudra, Bu? Nah,
Kita berasal dari samudra karena kita lokasinya dekat dengan laut, maka kita mengambilnya samudra. Wulung itu artinya kayak Garuda terbang seperti itu, maka dalam bahasa Jawanya itu wulung. Nah, kita lambangkan dengan ini. Alhamdulillah Mbak Kansa, ini sudah kami patenkan, sudah ada hasilnya. Oh gitu, jadi untuk batik Wulung Samudra ini motif patennya itu, ciri khasnya itu dari si burung apa tadi Bu? Garuda. Burung Garuda. Oke. Kayak gitu ya. Oke, burung Garuda yang juga ini menggambarkan juga dengan kekayaan alam Lamongan juga ya Ibu, yang kaya dengan kekayaan lautnya, begitu ya Ibu. Nah Ibu, dari sekian banyak produk yang mungkin bisa dikembangkan begitu ya oleh Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah ini, kenapa kok memilih batik Ibu dari sekian banyak produk yang bisa dikembangkan? Betul. Karena kita melihat bahwa batik itu ada unsur sejarahnya, filosofi. Kalau kita istilahnya menjual itu bukan hanya produknya saja, tapi ada filosofi yang mau kita sampaikan, kayak gitu ya. Oh begitu, oke. Ini menarik Ibu, karena pasti kalau tadi sudah disinggung sama Bu Syifa terkait pemberdayaan mahasiswa untuk bisa mengembangkan produk batik ini. Artinya nih mahasiswa juga dilibatkan ya Ibu, sejauh mana Bu dilibatkan? Nah, ini yang batik ini juga bagian dari mahasiswa kami, santri kami yang ada di kampus ini. Nah, ini batik tulis, kemudian kita mengangkat karena kalau kita pakai kompor kayak gitu ya. Biasanya dulu kan ke dapur dulu ya, kita nggak usah ke dapur, kita bisa menulis kayak menulis aja, tinggal colokin ke listrik gitu. Oke, baik Ibu, ini dengan segala macam produk-produk yang sudah dikembangkan ini tidak hanya kain saja, ada tas, kemudian juga ada yang hampers seperti ini ya, ada shell juga ini bahkan. Kita bisa dipakai untuk kantoran, untuk hadiah, untuk hampers dan sebagainya, itu lebih simpel kadang-kadang gitu. Dan juga packagingnya pun juga sudah cantik dan sudah siap untuk kirim begitu ya Ibu. Nah ini pastinya kalau sudah ada produk tidak mungkin tidak akan dipasarkan begitu ya, butuh media promosi atau mungkin juga strategi-strategi. Nah ini untuk mempromosikan batik Wulung Samudra ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah kami didampingin sama OPOP ya. Dulu awalnya memang kami kesusahan untuk mengangkat usaha yang punya produk unggulannya itu apa. Ketika kita gabung di OPOP, kami seringkali ikut semacam pendampingan, kemudian seminar dan sebagainya. Kemudian kita itu bisa memberdayakan, termasuk ada medianya, kita punya medianya, kita punya Instagramnya. Jadi kita ketika mau melakukan promosi, kita bisa optimalkan media-media sosial kita itu. Kemudian kita juga ada web kampus juga, medianya juga. Ketika ada kegiatan-kegiatan, kita juga bisa ikut di publish di media sosialnya juga, begitu. Oke, jadi memang karena berangkat dari produk ini tadi, kemudian juga adanya program dari pemerintah provinsi juga terkait One Pesantren One Product itu tadi, juga cukup membantu begitu ya Ibu ya. Kita sering terlibat untuk diikutkan dalam pameran dan sebagainya di Grand City, kemudian ada di Icon Mall yang tempo lalu, kemudian ada Mas Friends Square dan sebagainya, itu seringkali kita diikutkan. Alhamdulillah. Baik, kunci dari sebuah bisnis itu adalah pemasarannya begitu ya, bagaimana produk ini bisa sampai kepada customer begitu ya Ibu. Nah ini kalau kita dengar-dengar ini Tarbiyatut Thalabah ini juga tidak hanya batik saja yang dikembangkan, ada banyak beberapa produk lainnya. Saya boleh Bu diajak untuk melihat yang produk lain? Silahkan, dengan senang hati Mbak Kansa. Baik, boleh Bu kami diantarkan? Boleh, silakan. Unit lain yang diharapkan oleh para santri adalah serbu warung. Tak hanya melayani santri dan guru, program serbu warung atau disebut juga kantin Pondok Pesantren Tabah Lamongan tersebut merupakan tempat para santri untuk makan bersama, baik itu sarapan pagi, siang, maupun malam. Selain para santri juga ada yang dikirimi oleh keluarga, tetapi dengan adanya serbu warung sangat membantu para santri untuk kebutuhan makan, baik di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar dengan harga yang terjangkau dan kualitasnya terjamin. Para karyawan bukan dari alumni atau anak-anak pondok.
Tetapi pengurus mengajak para tunarungu untuk bisa bekerja di serbu warung dengan keterbatasan komunikasi tetapi masih bisa menjalankan tugas dengan baik. Dengan pelayanan ramah dan nilai Islami, serbu warung ini menjadi media dakwah yang lezat dan mengesankan. Unit usaha berikutnya adalah tidak lebih dari sekedar urusan pesantren. OPOP Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah juga memberikan layanan publik yang modern dan efisien. Melalui Lancar Laundry, pesantren melayani jasa cuci pakaian secara ekspres, cuci setrika, serta cuci lipat. Tidak saja Lancar Laundry ini melayani untuk pondok pesantren, namun juga masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa laundry ini. Kehadirannya memberikan kemudahan, efisiensi, dan memberikan contoh bahwa pesantren bisa menjadi mitra masyarakat. Inilah implementasi nyata semangat OPOP, memberdayakan umat bukan sekedar berjualan. Tak banyak yang tahu, di balik keheningan pesantren terdapat aktivitas pembuatan es krim telo, jajanan yang sangat digemari oleh para anak muda, khususnya di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah. Ini semuanya, ini beratnya 1 kilo, kita pakai semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya Ya, Kansa dari TVRI. ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Iba. Wah, terima kasih Iya. banyak. Ini saya boleh ya ngerecokin sedikit? Boleh Iya, ya, Bu? iya, iya. Nggak mengganggu ya? Oh tidak, tidak. Enggak, ya. Enggak, Ini ya. lagi ngapain Ibu teman-teman ini? Ini lagi proses bikin es krim telo walo. Oh, Gitu. Telo Walo ini salah satu produk yang dikembangkan Pondok Pesantren Tabah Iya, begitu iya. ya. Yang juga ini mendukung program OPOP juga, One Iya. Pesantren, One Product. Iya. Wah, boleh Bu, ini teman-teman ini prosesnya lagi ngapa-ngapain aja Bu, boleh diceritakan dong Ibu? Iya, jadi ini pertama kali itu dari mengupas ininya, bahan utamanya yaitu walo, gitu. Ya. Setelah dikupas nanti akan dihaluskan terlebih dahulu, Oh gitu. gitu. Iya. Bahan dasarnya ini adalah walo. Iya, Walo, jadi ya. kita labu ya ini. Labu. ya. Kalau bahasa Indonesianya labu. Jadi ada yang dari labu dan dari ini apa telo. Ubi ungu. Iya. Oke. Terus yang di sebelah sana lagi ngapain itu? Kalau Bu? ini lagi bikin krimnya. Oh, krimnya. Iya. Oke. Jadi nanti yang bikin ngembang itu dari krimnya ini. Oh gitu. Oke. Nah, Ibu, dari sekian banyak bahan dasar begitu Iya. ya yang bisa dikembangkan menjadi bahan dasarnya es krim begitu. Iya. Kenapa memilih walo dan juga ubi ungu begitu? Kenapa Bu? Karena melihat anak-anak muda zaman sekarang itu kan lebih suka makan makanan siap saji gitu kan ya. Oke. Kebanyakan mereka itu sudah lupa gitu ya, dikatakan lupa. Kalau ada makanan yang sehat, bergizi, salah satunya kan ini real food ini ya. Iya. Ada telo ini dan juga itu walo gitu. Oke, dan juga setelah akhirnya dikembangkan, ini sudah menjadi sebuah produk yang Sudah akhirnya produk, dipasarkan begitu ya Ibu? Iya. Bagaimana responnya ini dari para pembeli ini, menerima dengan baik atau ada sedikit masukan atau gimana Ibu? Ya alhamdulillah banyak sekali respon baik dari masyarakat gitu ya. Karena ini kan bisa dikonsumsi dari mulai anak-anak gitu, mulai dari bayi 2 tahun ke atas kan sudah bisa mengkonsumsi ini. Karena kita juga tidak pakai bahan pemanis buatan, karena ini pemanisnya juga dari susu gitu. Dan dari ubinya. Oke, jadi memang dari bahan dasarnya sendiri itu memang sudah manis, Sudah manis. begitu ya. Jadi kita nggak perlu gula tambahan Iya. atau juga gula buatan begitu ya Ibu. Insya Allah ini makanan yang sehat gitu. Insya Allah. Iya. Oke. Nah, sejauh ini untuk pemasarannya sudah dipasarkan di mana saja Ibu untuk es krim Telo Telo Walo? Walo. Ya. Kalau ini pemasarannya kami jual di kantin pondok, gitu ya, di koperasi juga. Kemudian ada beberapa anak yang tergabung dalam tim Lazizan namanya. Lazizan. Iya, namanya Apa tuh, Bu? Lazizan itu tim entrepreneur. Oh, oke. Iya. Nah, ini sudah ada pergerakan mungkin Ibu? Iya, kita Mau lihat ke ini. proses apa ini setelah ini? Nah, Dari ini krim? sudah ke mixing ini ya, sudah Oh, oke. mengembang. Oke. Kita lihat sudah mengembang ini. Ini lihat ya, ini walonya. Walonya ini dikasih ini susu. Oke.
Ini resepnya sendiri dari Bu Iba sendiri? Iya, setelah melalui beberapa tahap percobaan gitu. Oke. Ini bisa dibantu. Oke. Waluhnya terlebih dahulu Iya. ya. Karena nanti mau ini bergantian. Bergantian. Iya. Ini kan warnanya nanti lebih pekat itu. Saya penasaran ini hasil akhirnya nanti jadinya seperti apa begitu ya. Karena kalau dilihat dari pamfletnya sendiri itu warnanya sudah sangat menggoda karena bahan dasarnya sendiri adalah walo dan juga ubi ungu. Wah. Oke. Ini kira-kira sudah. Oh sudah sebentar ini Iya. Bu. Oh, saya kira lama. Oke. Sudah cukup. Nah, Terus kemudian dicampurkan ini dituang, ke. iya. Oke. Awas itunya. Oke. Ibu ini kalau selama mengembangkan produk ini ganti-ganti nih pasti siswa-siswinya Iya. yang menggarap gitu, yang memproduksi. Susah nggak sih Bu mendampingi anak-anak Gen Z seperti ini? Apalagi kan ini kan mungkin adalah kegiatan yang tidak begitu mereka suka begitu kadang-kadang kan gitu. Anak-anak Gen Z kan sekarang berbeda begitu budayanya. Susah nggak sih Bu mengarahkan mereka Iya. ini? Kalau anak-anak itu di sini lebih cenderung seneng gitu. Oh, gitu. Malah menunggu kalau libur tuh malah minta masuk. Oh, untuk mengisi kegiatan-kegiatan Iya. seperti ini. Karena itu tadi ya, kegiatannya itu dimaksimalkan untuk seminggu sekali ada Iya. pendampingan yang seperti ini. Jadi mereka seneng. Mereka pasti acara kayak gini ya. Nah Ini ini sambil menunggu yang ini bisa diproses dulu yang ubinya. Oh gitu, jadi Ini, oke. iya, bisa sama dengan bergantian. yang tadi ya Bu, Iya. dihaluskan seperti tadi. Prosesnya sama. Ada tantangan nggak sih Bu untuk mengembangkan produk ini, kemudian apa namanya menyalurkan ke teman-teman dari Bu Iba sendiri, Iya. merasakan tantangan apa Bu? Ini sudah berapa lama kalau boleh tahu Dari resepnya? tahun 2020. 2020 berarti Iya. sudah hampir 5 tahun Hampir ini 5 ya? tahun, iya. Ada tantangannya nggak sih Bu? Kalau tantangan kami itu tantangan yang menyenangkan. Tantangannya menyenangkan Iya. ya? Jadi tantangannya itu dijadikan pembelajaran mungkin Iya. ya Bu? Karena peminatnya itu banyak. Kadang stok kita itu sudah habis tapi peminatnya masih banyak. kayak Oh gitu, jadi artinya terus nambah begitu Iya, ya produksinya? Karena kegiatan anak-anak ini kan ya kadang ujian, terus masih ada kegiatan dinia juga kayak gitu. Oke. Sekarang lanjut, Sekarang lanjut ke telo, tela, ubi ungu. ubi ungu. Sama ya Ibu prosesnya Sama, ya? iya, mixing dulu airnya. Hati-hati. Nah ini proses mixingnya juga tidak terlalu lama ya, cukup 3 menitan ya sudah sangat ngembang. Oke. Gitu. Saya nggak sabar pingin coba ini Bu, Iya. sebenarnya. Nanti juga proses pembekuannya juga cepet kok. Pembekuannya kurang lebih berapa lama? 2 jam sudah beku. 2 jam Karena sudah kita beku. cupnya kecil-kecil, gitu. Kemudian pakai freezer itu, pakai apa kulkas freezer itu dimasukkan 2 jam sudah jadi. Oke, Ibu, saya lupa tanya. 1 cupnya dijual berapa Bu? 1 cupnya dijual 3.500. Ya Allah murah banget. Iya. 3.500. Iya. Ini Harga sangat yang cukup cocok terjangkau, di ya. kantong pelajar ya. 3.500 kurang lebih 1 cupnya berapa gram? Itu 80 mili. 80 mili. Iya. Oke. Banyak Ibu, 80 Iya. mili 3.500. Luar biasa dapat Iya. es krim waloh atau yang Iya. telo. Best sellernya yang mana Bu ini atau sama aja antara Ini dua nanti ini? kita mix, jadi separuh telo, Oh, gitu. separuh walo gitu. Iya. Ini sambil menunggu mixing, yang walo tadi Iya. lagi menyiapkan packaging. Packagingnya ya, setelah ini langsung dimasukkan cup. Ini sudah ya. Sudah diangkat. Oke. Nah itu Wah. krimnya sudah mengembang kaku ya. Pokoknya sampai kaku gitu Iya. ya Bu itu ya. Nggak usah dicopot nggak apa. Nah kayak gitu. Kalau es krim kan semuanya hampir suka ya dari Iya, anak-anak. Nah betul. bayi Ini untuk memilih produknya sebenarnya cukup ini ya Bu, cukup cerdas begitu untuk mengembangkannya. Ini Iya. pendekatannya ke anak-anak ini lebih mudah. iya. Kalau sudah
kecepatannya dikurangi ya nanti ya. Bisa. Nah, kemudian ini proses nge-mixingnya antara krimnya tadi dengan apa? Telonya ya. Oke, jadi kalau saya simpulkan ini, Pinggir-pinggirannya ya, kalau saya simpulkan ini berarti bahan dasarnya itu hanya butuh air, telo, atau Iya. laluhnya itu tadi sama Iya. krim ya Ibu? krim sama susu. Oh, sama susu ya, Iya. untuk pemanis tambahannya. Pemanis dan pelembutnya itu kan dari susu. Gitu. Nah, sudah. Kalau sudah dipindahkan ke sini, tinggal packingnya. Oke, berarti ini tinggal proses packing dan juga Iya. pembekuan ya, Iya. Ibu ya. Nah, kalau sudah kita ini permisi ya. Saya boleh coba? Oh, boleh. Saya pingin ikut. Bagaimana ini Bu caranya Ibu? Jadi packingnya? ini nanti bergantian. Nah, ini kayak gini terus separuhnya oh, bisa diam. Nah, gini. Kalau sudah gini ya. Langsung bisa ditutup. Oh, sangat mudah. Saya bisa kalau Udah, seperti nah itu ini. aja. Gini kan warnanya cantik ya. Oh iya, ini Nah, boleh saya pegang Bu. iya. Wah, ini warnanya cantik ya. Kuning, ada ungunya juga. Bisa ambil sendok lagi. Setelah itu nanti tinggal dibekukan begitu Iya, ya. dibekukan kurang lebih 2 jam sudah beku. 2 jam nanti sudah beku begitu. Oke. Saya mau coba satu aja. Iya. Nanti dibanyak-banyakin enggak ya, Bu? Bisa ambil sendok. Iya. Biar Oke. cepet ya. Wah, ini Jadi separohnya itu oh gitu. walo apa? Telo walo kemudian separohnya walo. Oh, gitu. Mm. Oke. Sambil ngerecokin teman-teman ini. Iya. Nggak perlu pakai timbangan ya, pokoknya kira-kira sudah full Oke. ya sudah gitu. Gini ya, Iya. kurang lebih ya. Terus setelah itu Langsung ditutup. ditutup. Jadi, ini punya saya. Oke, wah ini menarik sekali ya, Bu Iba. Terima kasih Iya. banyak. Ini saya dibolehkan untuk melihat proses Iya, produksinya. sama-sama. Mungkin nanti kalau sudah jadi saya icip juga. Oke, siap. Rasanya. Terima kasih banyak Iya, Ibu Iba. sama-sama. Terima kasih. banyak teman-teman. Sukses selalu ya. Amin. Izin nanti saya mungkin mau lihat produk-produk lain dari Iya. Pondok Tabah. Tabah, iya. Begitu ya. Terima kasih banyak Iya, Ibu. Izin iya. mohon pamit. Oke, terima kasih. Dalam jasa Barket IAI Tabah Mart melayani untuk masyarakat umum dan juga untuk para santri. IAI Tabah Mart menyediakan kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah. Selain itu juga menyediakan kebutuhan jasa pelayanan seperti penjualan tiket pesawat, kereta api, kapal laut, bahkan juga jasa pengurusan STNK, serta jasa pengiriman paket. Salah satu produk yang kami unggulkan untuk di OPOP ini yaitu olahan ikan. Kenapa saya milih olahan ikan? Karena letak kampus kami berada di Pantura yang langsung berbatasan dengan pantai utara Lamongan, sehingga banyak sekali ikan yang melimpah ya. Di saat ikan yang melimpah dan harganya turun, kita dapat meng-up dengan menjadikan nilai ikan itu bernilai tinggi dari olahan hasil kita. Awalnya ikan tongkol ya, jika kita beli murah itu kan 10.000. Nah, jika kita kembangkan menjadi kerupuk dan mempunyai daya simpan yang lama, itu mempunyai daya nilai jual yang tinggi dan bisa dinikmati oleh orang seluruh Indonesia. Oke, saya bikin produk ini pertama itu kan karena mendapatkan pelatihan ya, pelatihan dari Dinas Koperasi dan juga OPOP. Pemasarannya yang pertama kita mengikuti expo-expo yang ada di Dinas Koperasi dan juga OPOP, dan juga kita
mempunyai banyak tempat lokasi wisata. Salah satunya ya Sunan Maulana Ishak, Sunan Sendang, terus habis itu Sunan Derajat, ada WBL, ada Mazolah. Itu menjadi strategi bisnis kita. Program OPOP di berbagai unit usaha yang dikelola Pondok Pesantren Tabah Lamongan diharapkan mampu menumbuhkan semangat entrepreneurship yang religius, kreatif, dan berdaya saing. Untuk menjadi santri tidaklah mudah. Rutinitas yang padat pembelajaran, yang berat dan jauh dari keluarga serta sahabat adalah tantangan yang menyertai pilihan ini. Belum lagi bagi anak muda, Ponpes dengan sistem boarding school, beserta akses informasi dan komunikasi yang dibatasi, membuat santri tidak lagi eksis di tengah pergaulan masa kini. Apalagi hadir hingar-bingar sosial media yang digandrungi generasi muda saat ini menjadi tantangan godaan yang akhirnya teguh pada pilihan menjadi seorang santri. Pesantren menjadi contoh ideal pertemuan antara nilai spiritual dengan nilai ekonomi. Melalui program OPOP, unit ini mendapatkan standarisasi manajemen layanan serta dukungan untuk pengembangan bisnis. Kita berharap bahwa semua santri itu bisa mandiri, orang langsung mempunyai bekal, mempunyai skill individu, baik dalam usaha maupun dalam segi hal-hal yang lain. Jadi tidak mengandalkan untuk menjadi tenaga usaha atau kerja di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan. Kalau bisa santri itu mempunyai perusahaan, jadi tidak menjadi atau bekerja di perusahaan, tidak menjadi pegawai santri. Pemirsa, dari kekayaan potensi alam yang dimiliki, santri Tabah mampu memanfaatkan dan juga menghasilkan sebuah karya produk unggulan yang ada di Lamongan. Dan begitulah para santri Tabah ini juga menyalurkan semangat program pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu OPOP, One Pesantren, One Product. Dan semoga semangat ini bisa disalurkan juga kepada santri-santri lainnya di luar sana. Untuk itu, sampai jumpa di Santriku berikutnya.